جسدي وروحي. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqwallahi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat beribadah, nikmat berkeluarga, nikmat berpenghasilan, bekerja, berdagang, mengajar, untuk semata-mata dipertanggungjawabkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada tauladan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umat hingga zaman. Hadirin, di penghujung bulan Muharram kita ingin mencoba melihat keterkaitan antara iman, hijrah, dan jihad, sehingga ada istilah trilogi iman, hijrah, dan jihad. Karena menurut almarhum Buya Hamka, orang beriman itu mesti memiliki fitrah untuk berhijrah, dan bagi orang beriman hijrah itu sangat mudah, dan dia akan mengiringi dengan sebuah kesungguhan totalitas yang dinamakan dengan jihad, sehingga trilogi iman, hijrah, dan jihad adalah menjadi sebuah keniscayaan bagi orang beriman. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, trilogi itu artinya saling bertaut dan ketergantungan. Jadi iman, hijrah, jihad. Maka ada beberapa ayat yang memang saling berhubungan. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 218, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, mereka itu semata-mata mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian misalnya di Al-Anfal ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Yaitu orang-orang yang beriman dan berhijrah dan jihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan perlindungan dan keamanan bagi orang yang hijrah. Mereka itu adalah orang beriman yang sesungguhnya, kata Allah. Bagi mereka adalah ampunan dan rezeki yang mulia. Saudaraku hadirin yang dirahmati Allah, ada juga di dalam surah An-Nisa ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi kata Allah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan tempat yang luas dan kelapangan rezeki dan hidup. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk hijrah di jalan Allah, kemudian kematian menjemput dia,
sebelum dia berhijrah ke tempat yang dia tuju, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka kata Allah, maka telah ditetapkan pahala kepadanya. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi iman ini adalah sesuatu yang menggerakkan seorang mukmin mukminah untuk dia betul-betul merealisasikan apa yang diminta oleh Allah SWT. Ketika dia beriman, maka konsekuensi logisnya adalah dia sholat 5 waktu. Konsekuensi dari keimanan, dia wajib sholat 5 waktu. Dia wajib untuk menunaikan zakat. Dia wajib untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Dia wajib untuk pergi haji sekali seumur hidup jika mampu. Konsekuensi dari keislaman, keimanan. Ketika ada orang beriman, ada orang Islam tidak ingin sholat 5 waktu, maka dia belum menjadi orang beriman. Dan ketika dia memberikan perlindungan kepada orang-orang mukmin yang berhijrah, tidak seperti kita mungkin saudara kita di beberapa tempat yang mengusir pengungsi dari Rohingya misalnya, pengungsi yang baik-baik, ya. Jadi justru memberikan perlindungan, walladzina awaw wa nasru, memberikan perlindungan dan memberikan pertolongan. Maka tidak heran ini ada korelasi dengan Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jadi korelasi antara 74 Al-Anfal dengan Al-Hasyr ayat 9 ini bisa ditarik bagaimana orang beriman, berhijrah, berjihad itu satu kesatuan. Kalau di Al-Hasyr ayat 8 berbicara tentang orang muhajirin, di ayat 9 yang berbicara tentang orang Ansor yang mereka itu bersedia menampung saudara-saudaranya yang sedang berhijrah di jalan Allah. Dan orang Ansor ini sudah beriman sebelum hijrahnya orang muhajirin. Kenapa? Karena mereka sudah menerima dakwah dari duta besar pertama di dalam sejarah Islam, sahabat Mus'ab bin Umair. Sahabat Mus'ab bin Umair ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke Yathrib, ke kota Madinah, untuk berdakwah kepada para penduduk Madinah. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka sebagian sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengimani kerasulan Rasulullah SAW. Jadi saudaraku, mereka adalah orang-orang yang menerima orang-orang muhajirin, ya, dan mereka itu di situ dikatakan wala yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati di dalam dirinya itu keinginan, ya, apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim khassasah, dan orang Ansor itu adalah tipe orang-orang yang mendahulukan kepentingan orang-orang muhajirin, walaupun dia itu walau kana bihim khassasah itu mereka juga sangat membutuhkan, tetapi mendahulukan orang-orang muhajirin. Jadi gambaran yang indah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bagaimana pelajaran pertama adalah keimanan ini memang harus kita rawat selalu, sehingga dengan keimanan hati kita menjadi sensitif. Sensitivitas inilah yang melahirkan namanya takwa. Takwa membuat kita menjadi sensitif untuk menghindari hal yang Allah larang, kemudian menjalankan, bersegera di dalam kebaikan yang Allah inginkan. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-muhajir man hajaro mana Allahu anhu, kata Rasulullah. Seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Jadi keimanan ini akan melembutkan hati, sehingga dengan iman dia berkeinginan untuk terus memperbarui hidupnya, memperbarui ketakwaannya kepada Allah agar semakin kuat kepada Allah, sebagaimana para sahabat dulu ketika zaman perang Badar. Itu satu perang yang tidak disangka-sangka oleh para sahabat. Tiba-tiba terjadi perang, dan perangnya ketika mereka sedang berpuasa, saudaraku yang dirahmati Allah. Terjadi di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan
tahun 2 Hijriah, berbanding lurus dengan tanggal 13 Maret 624 Masehi. Di situ sebagian besar kaum musyrikin pasukan berjumlah 1000 melawan 313 kaum musyrikin. Dan pada peperangan itulah tewas Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf ya, dengan pembesar-pembesar kafir. Sehingga konsekuensi dari perang Badar itu melahirkan dua hal. Pertama, memunculkan pemimpin baru di kafir Quraisy yang namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan muncul menjadi pemimpin baru karena tewasnya beberapa pembesar-pembesar Quraisy di perang Badar. Yang kedua, memunculkan satu fenomena, bagaimana Muhammad bin Abdullah dulu adalah orang yang nggak pernah diperhatikan oleh mereka, bahkan seorang yang dihina, dicaci maki, diboikot, diembargo 3 tahun, diasingkan Rasulullah SAW. Tapi semenjak perang Badar, mereka menjadi segan dengan Rasulullah SAW. Muncul kekuatan baru, kekuatan Islam yang ini nanti setahun ke depan menjadi dendam kesumat orang-orang kafir Quraisy. Sehingga terjadilah di bulan Syawal, tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijrah, persis setahun kemudian terjadi yang namanya perang Uhud. Di sini berbanding lurus dengan 23 Maret 625 Masehi. Tetapi di perang Uhud inilah sahabat yang kita bicarakan beberapa ayat tadi, Mus'ab bin Umair, syahid di medan juang. Dan bersama dengan 70 orang para sahabat, mereka mengalami kekalahan pertama. Ketika para pasukan pemanah di Bukit Uhud, mereka lari ke bawah untuk mengambil harta rampasan perang. Dan ini memunculkan kekalahan pertama ini di kaum muslimin. Dan ketika kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid ingin menguasai benteng Uhud, maka Rasulullah berdoa kepada Allah, doa orang beriman. Kata Rasulullah SAW sebagai bagian daripada spirit hijrah kita, kata Rasul yang diminta 3, saudaraku. Yang pertama kata Rasulullah, ya Allah, janganlah engkau menangkan mereka, menangkanlah kami orang-orang beriman ya Allah. Kemudian yang kedua, ya Allah, jika bukan karena izin-Mu, kami tidak memiliki daya dan kekuatan. 3, kata Rasulullah, ya Allah, sesungguhnya engkau hanya disembah oleh orang-orang ini ya Allah, kaum beriman. Dengan perantara wasilah doa, maka kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, spirit hijrah dan sahabat Mus'ab bin Umair syahid di medan ini, dan Rasul begitu menangis terseduh-seduh. Bagaimana tidak, saudaraku, kalau sebelum masuk Islam, sebelum hijrah, Mus'ab bin Umair adalah seorang anak kaya raya, anak yang parlente, yang pakaiannya itu dari jauh berjuntai panjang, belum wangi dari tubuhnya itu memikat gadis-gadis di kota Mekah pada saat itu. Dan dia rela meninggalkan mamahnya, ibunya ditinggalkan oleh dia yang sangat menyayangi dia, tetapi dia menjemput hijrah untuk Allah dan Rasulullah SAW. Dan beliau syahid di medan Uhud. Dan disitulah kain kafan itu tidak bisa cukup menutupi kepalanya. Digeser ke kepala, ke wajah, kakinya kelihatan. Digeser ke kaki, kepalanya, wajahnya kelihatan. Nangis Rasulullah SAW. Betapa tidak, orang yang dulu sebelum hijrah begitu mulia di hadapan manusia, tetapi pada saat wafat kekurangan kain kafan untuk menutupi tubuhnya. Tetapi di sisi lain Rasulullah berbangga, ada seorang sahabat yang memenuhi janjinya kepada Allah dan Rasul. Dia syahid di medan laga, sehingga turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantadir. Di antara orang-orang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah dan Rasul. Dan mereka ada yang sudah dipanggil oleh Allah, dan ada yang sedang menanti-nanti nunggu panggilan diwafatkan oleh Allah. Maka mudah-mudahan sebagai penutup dari khutbah, kita juga bisa mengambil ibrah dari seorang almarhum Ismail Haniyeh,
seorang pemimpin di Hamas di Gaza yang syahid 2 hari yang lalu. Betapa mungkin orang-orang Gaza begitu sedih, tetapi mereka berbangga bahwa pemimpinnya itu syahid di medan pertempuran dengan melakukan lobby kenegaraan dengan Presiden Irak terpilih. Dan beliau langsung hadirin. Jadi bom itu dari jarak 200-300 km dari kota Teheran, dan itu bukan langsung ke ruangan tapi ke tubuhnya beliau. Jadi kita bisa membayangkan ya, reptil ataupun proyektil nuklir dari jarak jauh, ya, bom dari jarak jauh sekitar 200-300 km sudah dikeker, dikunci oleh orang-orang yang bersekutu untuk menghancurkan pemimpin-pemimpin Islam. Kita bukan hanya berperang dengan bedil, dengan senapan, tapi dari jarak jauh. Bayangkan itu bukan main-main itu. Betapa mereka tidak ingin rakyat Palestina itu merdeka. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil spirit hijrah juga dari semangat saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, yang mereka serba kekurangan. Wanita-wanitanya sedang kebingungan karena tidak ada pembalut ketika mereka datang bulan dan ketika mereka melahirkan bayi-bayi dalam kondisi nifas, sehingga tidak ada kain-kain lagi, jangankan pembalut, kain pun tidak ada. Kita mendoakan, mengirimkan doa kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.